Bab 680. Balas dendam dimulai. Ternyata Ryan benar-benar keluar dari mobil Rolls-Royce panjang itu. Dia benar-benar Ryan, kepala keluarga Lee. Aku rasa anak muda ini sudah bertemu masalah besar. Sekarang kedudukan keluarga Lee sangatlah tinggi, setelah keluarga Kai digantikan oleh keluarga Chen, kedudukan keluarga Lee berada di bawah 8 keluarga besar kota Yan. Aku dengaran keluarga Lee sudah membentuk sebuah aliansi bersama dengan 4 keluarga lainnya dan Ryan adalah pemimpin aliansi ini. Orang yang ada di sektiar sana terkejut dan langsung berkomentar dengan suara kecil saat melihat Ryan datang. Kelvin dan Ibu Juno merasa sangat senang, lalu Ibu Juno langsung berbicara dengan angkuh, "Bukankah kamu tadi sangat angkuh? Lanjutkan sikap angkuh kamu tadi." Doa sudah terkejut hingga kencing celana. Apakah Anda masih berani berbicara? Sekarang keluarga kita telah menjadi keluarga nomor 1 di bawah 8 keluarga besar kota Yan. Siapa yang berani menyinggung ayah aku? Kelvin berbicara dengan wajah angkuh. Tapi Jerry berbicara dengan Kelvin dengan wajah yang mengejek. "Bagaimana kalau papa kamu datang untuk memberi pelajaran padamu?" "Nah, sudah sampai seperti ini kamu masih berani bersikap sok hebat di hadapan aku." Kelvin berbicara dengan marah, "Aku beri kamu satu kesempatan terakhir, segera berlutut dengan aku, mungkin kamu masih ada kesempatan untuk hidup." Jerry hanya melirik Kelvin dengan sekilas, lalu dia melihat ke arah Ryan yang berlari terburu-buru kemari. Saat ini Ryan merasa sangat cemas dan langsung berlari kemari. "Pa, akhirnya kamu datang juga. Anak ini bilang ingin membunuh aku. Dia juga bilang kamu juga tidak berani menyerangnya walaupun kamu datang kemari. Lalu dia juga sudah memanggil begitu banyak orang kemari." Kelvin langsung berbicara pada Ryan. Ibu Juno juga ikut maju ke depan dan berkata, "Pa, orang brengsek ini memiliki anak perempuan yang sudah memukul cucu kamu. Kamu harus membela kami." Plak. Ryan langsung menamparkan wajah Ibu Juno hingga dia terhuyung ke belakang dan jatuh ke tanah. Saat ini semua orang pun tercengang. Kenapa Ryan menamparkan menantunya sendiri? "Pa, kenapa kamu memukul aku?" Ibu Juno berbicara dengan wajah yang sedih. "Aku pukul kamu karena mulut kamu yang terlalu murahan," bentak Ryan. Saat ini Ryan bahkan memiliki niat untuk membunuh wanita ini. "Pa, jelas-jelas anak perempuan orang brengsek ini yang memukul cucu kamu. Kenapa kamu memukulnya?" Kelvin juga ikut tercengang dan bertanya dengan bingung. Plak. Siapa sangka Ryan juga menamparkan wajah Kelvin. "Kenapa aku bisa melahirkan anak yang begitu bodoh seperti kamu?" Tatapan mata Ryan penuh dengan amarah. Setelah dia menamparkan Kelvin, dia pun langsung menendangnya. Kelvin tidak berani melawan dan hanya bisa menerimanya, lalu berteriak kesakitan, "Pa, kamu pukul salah orang. Salah orang. Anak perempuan orang brengsek itu yang memukul cucu kamu, seharusnya kamu yang pukul dia." "Diam kamu." Ryan benar-benar marah hingga memukul Kelvin. Sebelumnya dia sudah menyuruh Kelvin untuk memohon ampun pada Jerry, sekarang dia tidak hanya tidak minta maaf, sebaliknya marah-memarahi Jerry adalah orang brengsek. Ibu Juno bahkan mengatakan anak Jerry adalah anak murahan, bukankah dia sedang cari mati? Jerry melipat tangannya di depan dada dan melihat semua adegan ini dengan tatapan yang dingin, tanpa mengatakan apapun. Sedangkan Charles seperti menara besi yang berdiri di sisinya. Ratusan pria bertubuh besar yang ada di sektiar sana hanya berdiri diam dan menunggu perintah dari Jerry. Orang yang menonton adegan itu pun sudah benar-benar terkejut. Mereka benar-benar tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Awalnya mereka kira Jerry akan mendapatkan pelajaran setelah Ryan datang. Tapi sekarang Jerry masih berdiri dengan baik di sana, sebaliknya Kelvin yang diberi pelajaran oleh Ryan. Ryan memukulnya dengan kejam hingga membuat wajah Kelvin sudah penuh dengan darah. "Tuan Jerry, aku benar-benar minta maaf. Semua ini karena aku tidak bisa mengajari anak aku dengan baik." Saat ini Ryan berjalan ke hadapan Jerry, lalu dia membungkukkan tubuhnya dan berbicara memohon ampun padanya, "Tuan Jerry, aku mohon biarkan anak aku hidup." Duar. Hal ini membuat semua orang terkejut. Lontaran kata Ryan seperti petir yang meledak di kepala Kelvin dan Ibu Juno.
Mereka tidak tiba merasa seperti sedang bermimpi. Ryan adalah pemimpin keluarga Lee, tapi dia sekarang minta maaf pada Jerry dan memohon pada Jerry untuk memberikan Kelvin kesempatan untuk hidup. Hingga saat ini Kelvin baru menyadari mengapa Ryan tadi menyuruhnya untuk berlutu. Ryan memukulnya untuk menunjukkan sikapnya pada Jerry. Ibu Juno lebih merasa takut, dia tadi sudah menamparkan anak Jerry. Lalu dia terus menghinanya sebagai anak murahan, dia benar-benar ingin menamparkan mulutnya sendiri. Jerry berbicara dengan wajah datar, kamu masih tidak ada hak untuk berbicara, berdiri diam di samping saja, aku akan mengatasi masalah ini sendiri. Ekspresi wajah Ryan berubah menjadi sangat buruk, lalu berkata, Tuan Ryan, apa yang harus aku lakukan baru bisa membuat Anda tenang? Pelah. Jerry menamparkan wajah Ryan dan membentaknya, aku suruh kamu diam. Kali ini Ryan benar-benar merasa ketakutan, saat di kediaman keluarga Chen saja Jerry tidak terlihat begitu marah seperti ini, tapi sekarang dia sudah benar-benar marah. Hal ini membuktikan kalau konsekuensi dari amarah Jerry sangatlah mengerikan. Orang yang ada di sekitar sana membelalakan mata mereka, ada orang yang menggosok matanya sendiri karena mengira mereka sudah salah lihat. Seorang pemimpin keluarga Lee ditampar oleh Jerry hingga membuat Ryan tidak berani berbicara lagi. Kelvin dan Ibu Juno langsung tahu betapa mengerikan identitas Jerry saat melihat Ryan ditampar olehnya. Dia berani menamparkan kepala keluarga Lee. Sepertinya pemimpin 8 keluarga besar kota Yan pun tidak berani melakukannya bukan? Aku sudah ganti rugi uang 1 miliar untuk mobil kamu, sekarang mari kita buat perhitungan karena kalian sudah memukul ayah mertua aku dan menamparkan anak aku. Jerry tiba-tiba berbicara pada Kelvin dan Ibu Juno. Jerry bahkan sudah memancarkan tatapan mata yang membunuh pada Ibu Juno. Wanita ini sudah berani menamparkan Happy, dia harus mendapatkan bayaran yang mengenaskan. Beruak. Kelvin akhirnya sadar dan langsung berlutut pada Jerry, lalu dia langsung memohon ampun, Tuan Jerry, semua ini salah aku. Aku akan segera mengembalikan uang 1 miliar itu padamu, aku mohon tolong lepaskan aku. Aku benar-benar tahu salah dan aku akan segera mengembalikan uang kamu. Plak. Kelvin langsung menamparkan wajah Ibu Juno saat melihatnya masih tercengang, lalu membentaknya, dasar wanita murahan. Kamu sudah membuat masalah ini dan kamu masih belum ingin memohon ampun pada Tuan Jerry. Ibu Juno pun baru sadarkan diri dan langsung berlutut di samping Kelvin, lalu berbicara dengan wajah ketakutan, Tuan Jerry, aku memang wanita murahan hingga berani memukul anak Anda, aku benar-benar sudah cari mati. Plak plak plak. Ibu Juno tiba-tiba menamparkan wajahnya sendiri, lalu berkata, mulut aku memang murahan, aku memang pantas dipukul. Tuan Jerry, aku benar-benar tahu salah, aku tidak berani melakukan ini aku. Aku mohon padamu untuk lepaskan aku. Aku benar-benar tahu salah. Jerry berbicara sambil memandang mereka dari atas, aku adalah orang yang sangat mudah diajak bicara, aku juga memiliki temperamen yang sangat baik. Satu-satunya hal yang bisa membuat aku marah adalah kalau ada orang yang menyentuh keluarga aku, dan jika ada orang yang menyentuh anak aku, maka aku akan lebih marah dari biasanya. Patahkan tangan yang kamu pakai untuk pukul anak aku, lalu jangan harap kamu bisa berbicara lagi untuk selamanya karena sudah menghina anak aku. Anggap saja ingin hukuman untuk kamu. Lontaran kata Jerry membuat Ibu Juno hancur. Jerry tidak hanya ingin mematahkan tangannya, tapi juga ingin membuatnya menjadi bisu. Kelvin juga ikut terkejut, dia langsung bersujud sambil menghentakkan kepalanya ke tanah, berkata, Tuan Jerry, kami benar-benar tahu salah. Kami benar-benar tahu salah. Lalu untuk perbuatan yang kamu buat karena telah menyuruh orang untuk memukul mertua aku juga mudah untuk dihitung. Jerry tiba-tiba berbicara pada Kelvin, 100 anak buah aku akan menendang kamu 1 kali, jika kamu masih hidup berarti kamu memiliki nasib yang baik. Sudah, sekarang mulailah. Setelah Jerry memberikan perintah, Charles langsung berjalan ke arah Ibu Juno. Sedangkan 100 orang lainnya langsung mengerumuni Kelvin. Bersambung.